Pemirsa, lagi-lagi kasus judol jadi sorotan. Belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya memblokir sejumlah situs sesat judol online justru membina situs tersebut agar tidak diblokir. Tak tanggung-tanggung pemirsa, 1.000 situs judol dilindungi, tentunya dengan sejumlah imbalan. Jika memang ini sekarang masih ada, barangkali karena ada tikus-tikus ini nih di dalam kementerian dan mungkin bukan hanya di Komdigi. Coba dicek juga di tempat yang lain. Ini adalah sebuah ruko di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang digunakan sebagai kantor satelit untuk melindungi ribuan situs judi online. Kantor ini digunakan oleh belasan pegawai Komdigi dan sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk melindungi situs-situs tersebut. Kondisinya saat ini memang sudah tidak terpasang garis polisi, namun masih tergembok. Dan bagian dalam kalau kami lihat ini tampaknya masih cukup berantakan. Nah, kantor ini sebenarnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir, tapi hanya 4.000 yang diblokir. 1.000 lainnya dibina. Satu situs judi online diharuskan untuk membayar sekitar 8,5 juta rupiah. Totalnya ada 8,5 miliar rupiah yang berhasil dikantongi oleh para pelaku. Lalu seperti apa strategi terbaru dari Komdigi usai kecolongan kasus ini? Ikuti penelusuran kami. Ditangkapnya belasan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menggegerkan masyarakat. Pasalnya bukannya memblokir situs-situs judi online, mereka justru membina 1.000 situs agar tak diblokir. Kasus berawal dari pengungkapan situs Sultan Menang, hingga akhirnya terungkap keterlibatan pegawai Komdigi. Kepolisian sudah menetapkan 15 tersangka, 11 merupakan pegawai Komdigi, sisanya masyarakat biasa. Selain menyita barang bukti uang tunai 73 miliar rupiah, kepolisian juga menemukan logam mulia dan senjata api. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Ya. Penyidik akan terus secara intensif melakukan pemeriksaan untuk menangkap pelaku lainnya dan juga menyita barang bukti lainnya. Kasus ini dinilai bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap pusaran backing judi online. Kami mengakui banyak kekurangan dan kemarin itu jadi cambuk bagi kami untuk membuktikan, baik dari sisi SDM maupun juga teknologi. Namun demikian tetap perlu kerjasama dengan masyarakat. Karena kita nggak mungkin menjangkau, ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat khusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan, ya misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan. Pakar IT Ruby Alamsyah menilai munculnya tikus-tikus di Kementerian Komdigi ini terjadi karena kurangnya pengawasan. Nah, mereka bisa melakukan tersebut, tim kedua ini bisa melakukan hal tersebut dikarenakan salah satunya ada celah keamanan, celah di mana mereka itu kerjanya tidak diawasi dengan optimal, sehingga kesannya mereka merasa punya power tinggi, punya wewenang besar untuk memblokir sebuah situs, tetapi nggak ada yang ngawasin nih, gitu kan. Oknum ini ada yang melakukan komunikasi kepada bandar judi online, lalu ada yang melakukan execute blokir beneran, ada yang melakukan pengamanan atau tidak diblokir, tapi terus juga ada yang laporan bahwa ini sudah dilakukan semua. Nah, padahal setelah di random check sama tim Kominfo beberapa bulan lalu ternyata cukup banyak dari data laporan tersebut yang tidak diblokir. Lalu berapa total situs judi online yang sudah diblokir oleh pemerintah? Dari 2016 sudah ada 7,9 situs judi online yang berhasil diblokir. Sementara sejak pemerintahan
atau menteri yang baru yakni Mutia Hafid sudah sekitar 300 ribuan situs judi online yang berhasil diblokir oleh Komdiji. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, PPATK ini mencatat nilai transaksi yang mencurigakan terkait dengan judi online totalnya mencapai 600 triliun rupiah atau 20% dari APBN. Nah, kemudian 80% dari 2,37 juta masyarakat Indonesia bermain judi online ternyata menggunakan uang taruhan yang cukup kecil, hanya di kisaran angka Rp100.000. Nah, sejak tahun 2022, PPATK sudah mendeteksi setidaknya ada sekitar 5.000 rekening mencurigakan yang diduga ini terafiliasi dengan judi online dan sudah diblokir. Kemudian transaksi judi online warga Indonesia mencapai rekor pada tahun lalu, 2023. Ini mencapai 327 triliun rupiah. Ini melonjak signifikan sekitar 213% kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2022. Sementara dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online warga Indonesia ini melejit sampai 8.136,77% dibandingkan 2018 yang hanya saat itu 3,97 triliun. Nah, ternyata yang bermain ini bukanlah kalangan menengah ke atas saja, namun dari seluruh golongan juga bermain judi online. Mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan pegawai, dan juga sempat disebut anggota Dewan DPR RI ini juga bermain judi online. Sementara ada hal yang baru dan menarik pemirsa, ternyata pola transaksi judi online kini mengalami pergeseran. Nah, transaksi judi online ini menggunakan kegiatan usaha penukaran valuta asing atau KUPVA dan aset kripto. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah hanya sekedar memblokir situs-situs judi online ini bisa menjadi cara yang ampuh dan efektif untuk menghentikan peredaran judi online di Indonesia? Itu kalau kita orang IT bilang ya nggak optimal, karena emang bagi yang edik, bagi CSPS banter judi online tertentu ya mereka tinggal ngasih info, ya udah IP barunya segini, domainnya barunya ini, lalu pakai VPN ini, misalnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya kan percuma tuh pemblokiran. Nah, harus digabung solusi-solusi itu, harus digabung baik yang existing yang kita revisi, lalu dengan solusi-solusi baru nih, solusi-solusi baru yang langsung menyentuh ke masyarakat secara langsung, yang dimana mereka bisa berinteraksi sama pemerintah, bisa mengecek sesuatu dengan cepat, real time, dan mereka merasa nanti negara hadir di situ. Dan sekarang kan kesannya negara belum hadir karena teknik caranya cuma melakukan pemblokiran nih. Kalau kita melihat apakah pemblokiran satu-satunya jalan untuk memberantas judi online, tentu bukan. Tapi tanpa pemblokiran tidak mungkin judi online itu selesai. Harus dilakukan pemblokiran itu. Tidak mungkin tidak dilakukan. Tapi tidak bisa hanya pemblokiran. Dan ini kan butuh kerjasama dari banyak pihak. Ya, tugas fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, ya literasi, dan yang kedua pemblokiran terhadap akses publik kepada judi online. Komisi 1 DPR RI mendorong agar Komdiji mengusut tuntas kasus ini. Saya mendukung sepenuhnya dan langkah-langkah yang tadi sudah diambil oleh Kementerian Komdiji saya kira sudah tepat dan benar. Kita terus buka, kita terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka untuk seluruh kasus yang ada dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdiji. Prabu sepakat dan menyatakan siap apabila Komdiji perlu diperiksa tuntas agar bersih dari tikus-tikus penjaga judi online. Oke, jika memang ini sekarang masih ada, barangkali karena ada tikus-tikus ini nih di dalam kementerian, dan mungkin bukan hanya di Komdiji. Coba dicek juga di tempat yang lain. Dalam instruksi menteri dituangkan secara jelas bahwa kami harus membuka ruang yang dibutuhkan oleh HPH untuk bergerak di dalam, sehingga kami tidak mau nih hanya sebagian saja yang ditangkap. Ya, jika memang masih ada ya silahkan dibersihkan, karena harus transparan, dan kalaupun dilakukan audit terhadap sistem kerja yang ada sekarang pun tidak masalah. Kami dalam bekerja tidak lagi berpikir tentang apakah publik percaya atau tidak. Ya, sekarang kami fokus tugasnya pada memberantas judi daring.
Kepercayaan publik itu akan muncul ketika kita memang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan kita. Ketidakpercayaan itu muncul mau seberapa pintar pun kita memoles citranya, pada akhirnya akan hancur juga. Tentunya sangat disayangkan banget ya, yang dimana seharusnya ini pegawai Komdigi ini sendiri seharusnya ini memberantas judi online, yang dimana nantinya ini kan banyak banget dampaknya aja dari judi online ini ya. Tentunya ini bukan salah satu yang harus disalahpergunakan, ini sangat disayangkan banget. Kalau saya rasa judi online itu harus diberantas dari akarnya sih, nggak cuma hanya per orang atau pelakunya, karena dari akarnya itu sendiri yang harus diberantas gitu. Nah, semoga nanti Komdigi ini bisa menginvestigasi semuanya dan bisa memberantas nggak cuma dari pelakunya aja tapi juga dari akarnya. Jadi seharusnya mereka itu kan mau memberantas judi online, tapi kenapa malah melindungi ya, malah membina situs judi online, padahal korban masyarakat itu banyak sekali di judi online. Tertangkapnya belasan oknum pegawai Komdigi yang ternyata membina ribuan situs judi online diharapkan menjadi sebuah titik awal baru untuk bersih-bersih dari tikus-tikus judi online yang merugikan Indonesia. Ditambah dengan pemerintahan yang baru, tentunya harapan baru bagaimana strategi-strategi baru ini bisa diterapkan agar Indonesia bisa bersih dari judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.